Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosina Ida Rahbau dengan NPM 12114201210217. Saya dari kelas keperawatan D angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan untuk memenuhi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ners Denesuma Escape MKep. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Nah, teman-teman, apa yang Anda ketahui tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan? Maka dari situ, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama, definisi. Pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi terus berlangsung. Yang berikut, respirasi dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar yaitu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Nah, teman-teman, respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu respirasi perut dan respirasi dada. Di mana respirasi perut adalah otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan respirasi dada, otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau menyerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Nah, teman-teman, kita dapat lihat pada slide sekarang terdapat dua gambar respirasi dada dan perut, di mana ada mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Yang berikut, pada pernapasan terdapat organ-organ pernapasan. Yang pertama, kafum nasalis, kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, kelima bronkus, dan yang terakhir pulmon. Nah, dari situ teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan beberapa organ pernapasan satu persatu. Yang pertama, kafum nasal. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap atau langit-langit hidung, di area lempeng cribriform, tulang etmoid, dan konka superior. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi mengantarkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terdapat nasofaring melalui dua lubang yang disebut kloanea. Ujung saraf ini distimulasi oleh bau di udara. Impuls saraf diantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak, di mana sensasi bau dispersifik. Yang berikut yang kedua yaitu faring, di mana faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oseofagus pada ketinggian tulang rawan kikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Udara yang telah sampai ke faring lebih diatur kelembapannya sehingga hampir tidak terdapat bebas bau, debu, bersuhu mendeteksi suhu tubuh. Faring berfungsi sebagai penghambat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung.
Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Ya, yang berikut laring. Organ berongga depan, panjangnya minimal 42 mm dan diameternya 40 mm. Laring terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan kikoid. Laring berfungsi sebagai membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada dua lapisan mukosa, yaitu pipa suara palsu atau lipat vestibular dan pipa suara, yaitu lipat suara. Celah di antara pipa suara disebut lima glotis. Ya, teman-teman, kita akan masuk pada trakea, di mana trakea tersusun 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan elastis dan fibrosa yang membungkus kartilago, lapisan tengah yang terdiri atas kartilago dan pita polos yang membungkus trakea dalam susunan helix. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Yang terakhir lapisan dalam terdiri atas epithelium, columnas, dan penyeripan mukus. Fungsi trakea yang pertama mengirim udara ke paru-paru, yang kedua menyaring benda asing, ketiga membantu fungsi sistem pencernaan, yang keempat membantu batuk. Ya, kita masuk pada bronkus, teman-teman, di mana bronkus merupakan percabangan trakea. Cabang utama brakea disebut bronki primer atau bronki utama. Struktur bronki primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Fungsi dari bronkus terdapat 3. Yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveolus dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel yang berisiko membahayakan paru-paru. Yang ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Ya, yang lanjutnya bronchiolus. Cabang ke-12 sampai 15 bronkus tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Cabang bronkus atau bronchiolus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura yang dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Setiap paru-paru terbagi lagi ke dalam beberapa bagian yang disebut lobus. Nah, teman-teman, di sini terdapat gambar paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Setiap paru-paru terbagi lagi ke dalam beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Nah, paru-paru bagian kanan di bagian atas terdapat lobus superior. Di bagian tengah terdapat lobus medius dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri lobus terdapat 2 bagian, yang atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ada gambar paru-paru. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Teman-teman, sekian presentasi anatomi fisiologi sistem pernapasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.